飯できたぞてめえら。おはようございます、坊ちゃん。誰が2代目か。さすが坊ちゃん。ここに生きて生きてんだよ。Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini kita bakal bahas anime berjudul Nisekoi, menceritakan tentang Ichijo Raku yang merupakan anak dari ketua geng Yakuza paling berbahaya. Nah, sebagai anak dari ketua geng mafia, Raku harus berurusan dengan banyak hal ribet di sepanjang hidupnya. Dia mencoba menjalani kehidupan normal di sekolah dan gak mau jadi bagian dari Yakuza. Nah, situasinya makin ribet karena Raku memiliki janji dengan cewek di masa lalu, tapi dia nggak inget wajah dan nama cewek itu. Akhirnya, Raku harus mencoba menjaga janji itu meski dia nggak tahu apakah cewek di masa lalunya masih inget sama dia apa enggak. Suatu hari, seorang gadis cantik bernama Chitoge Kirisaki menjadi murid baru di kelasnya Raku. Mereka berdua sering bersama. Tak ada hari tanpa berantem dan saling ejek. Hal itu dikarenakan pertemuan pertama mereka yang tak menyenangkan. Di samping itu, Raku punya rasa suka ke teman sekelasnya yang lain, Kosaki Onodera. Namun, muncullah situasi di mana Chitoge dan Raku harus berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah, yuk langsung aja masuk ke pembahasan kali ini. Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Kakayaro. Ichijo Raku adalah anak dari bos Yakuza yang menolak menjadi ahli waris karena bercita-cita masuk ke universitas unggulan dan menjadi PNS. Pada suatu hari, saat Raku baru sampai di sekolah, sejumlah anak buah ayahnya yang mengantarnya memperingatkan Raku tentang mafia tak dikenal dan memintanya berhati-hati. Raku kemudian memasuki gerbang sekolah dan memikirkan kehidupannya sebagai anak bos Yakuza yang sering mengalami kesulitan. Tiba-tiba, seorang gadis yang tak dikenalnya melompat dari pagar dan menabraknya. Karena sedang buru-buru, gadis itu hanya mengucapkan maaf dan melesat pergi. Sesampainya di kelas, Onodera panik melihat Raku babak belur. Ia merawat luka di wajah Raku dan menempelinya dengan plester. Raku merasa ia rela babak belur setiap hari selama bisa berdekatan dengan Onodera. Beberapa saat kemudian, ketika Bu Guru datang untuk memperkenalkan seorang murid baru bernama Kirisaki Chitoge, Raku langsung kaget mengenali murid tersebut adalah gadis yang menabraknya. Ketika keduanya berdebat dan saling benci, para murid lain malah terpesona dengan kecantikan Kirisaki yang memiliki darah blasteran Amerika. Saat jam istirahat, Raku panik menyadari liontin berharganya yang berisi kenangan tentang cinta pertamanya tidak ada di leher. Ia mencoba mengingat kejadian sebelumnya dan meyakini liontin tersebut hilang saat Kirisaki menabraknya. Ia mendatangi Kirisaki dan meminta gadis itu bertanggung jawab dengan membantunya mencari liontin berharganya. Kirisaki setuju membantu, namun jika dia berhasil menemukannya, ia meminta Raku untuk tidak pernah berbicara dengannya. Sore harinya, setelah pelajaran selesai, Raku bersama Kirisaki mencoba mencari liontin di lokasi saat gadis itu menabraknya. Raku tertarik untuk menanyakan alasan Kirisaki pindah ke sekolah. Gadis itu memberitahu pekerjaan orang tuanya lah yang mengharuskannya pindah. Raku kemudian menanyakan lebih detail tentang pekerjaan orang tua Kirisaki. Namun, gadis itu malah kesal karena Raku mengorek kehidupan pribadinya. Kirisaki mengklaim gadis yang memberikan liontin tersebut bisa saja sudah melupakan Raku. Kata-kata itu memancing kemarahan Raku dan keduanya pun bertengkar hebat. Beberapa hari kemudian,
Kirisaki melempar liontin milik Raku. Laki-laki itu mengetahui meski dirinya sudah memarahinya habis-habisan, Kirisaki diam-diam masih berusaha mencari liontin tersebut tanpa sepengetahuannya. Setelah pulang dari sekolah, Raku dipanggil ke ruangan ayahnya. Ia diberitahu tentang bentrokan antara kelompok Yakuza dengan mafia. Karena bos mafia adalah temannya, mereka sepakat untuk menjodohkan Raku dengan putrinya selama 3 tahun untuk melakukan gencatan senjata. Raku terkejut begitu mengetahui putri dari bos mafia itu ternyata Kirisaki Chitoge. Saat itu, tempat tersebut diserbu oleh para mafia yang menuduh kelompok Yakuza menculik Kirisaki. Menyadari kondisi kedua kubu semakin panas, Raku dan Kirisaki akhirnya sepakat berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Melihat Kirisaki dan Raku tampak bahagia dan saling mencintai, kelompok mafia dan Yakuza pun setuju mengakhiri bentrokan agar keduanya dapat menjalin hubungan dengan aman dan damai. Setelahnya, Kirisaki dan Raku mengobrol berdua. Raku mengucapkan terima kasih karena Kirisaki sudah menemukan liontinnya. Ia menceritakan asal-usul liontin tersebut serta janji yang dibuatnya dengan gadis cinta pertamanya. Meski tidak ingat seperti apa wajah gadis itu dan siapa namanya, Raku percaya mereka akan bertemu lagi. Di hari berikutnya, sebagai usaha memuluskan hubungan palsu tersebut agar tak dicurigai, Kirisaki mendatangi rumah Raku untuk mengajaknya berkencan. Namun sepanjang perjalanan, mereka diikuti oleh para Yakuza dan mafia yang bersembunyi di suatu tempat. Raku bingung karena selama ini dia belum pernah berkencan. Ia memutuskan mengikuti kiat-kiat kencan ideal yang pernah diberitahukan Onodera kepadanya. Pertama-tama, Raku mengajak Kirisaki ke kafe. Namun gadis itu malah memprotes hidangan serta makanan yang disajikan. Rencana kedua, Raku mengajak Kirisaki nonton. Tetapi mereka berdua berdebat karena masing-masing ingin menonton film yang berbeda. Setelah sampai di sana, Kirisaki meminta Raku membelikannya minum. Ketika Raku pergi, sekelompok laki-laki muncul dan mencoba menggoda Kirisaki. Para mafia sudah berniat mengurus berandalan tersebut, begitu juga dengan Kirisaki yang berniat menghajar mereka. Namun tiba-tiba, Raku kembali ke sana dan membawa Kirisaki pergi. Mereka berdua berakhir di taman dan saat Kirisaki pergi ke toilet, gadis itu memikirkan ketika Raku memegang tangannya. Sementara itu, Raku berharap gadis yang diajaknya berkencan adalah Onodera. Seperti keajaiban, gadis yang dipikirkannya tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Raku. Dia tidak menjawab dan malah menanyakan hal yang sama. Onodera memberitahu dirinya sedang dalam perjalanan pulang berbelanja. Ketika Kirisaki baru saja keluar dari toilet, ia mendengar para mafia mencurigai hubungannya dengan Raku. Untuk mengusir kecurigaan tersebut, Kirisaki berteriak dan memanggil Raku dengan mesra. Namun, ia terkejut saat mendapati Onodera di sana. Kirisaki yang tidak tahu perasaan suka Raku kepada Onodera menyuruhnya berpura-pura terlihat mesra. Namun Raku keberatan jika harus mengakui hubungan palsunya di depan Onodera. Kirisaki pun mengumumkan bahwa ia dan Raku adalah sepasang kekasih yang baru berpacaran. Saat Kirisaki pergi lebih dulu dengan alasan memiliki keperluan lain, Raku menanyakan apakah Onodera familiar dengan liontin miliknya. Onodera mengatakan ia baru pertama kali melihat liontin milik Raku. Namun sesampainya di rumah, Onodera mengakui bahwa ia telah berbohong kepada Raku. Keesokan harinya, Raku terbangun dari mimpi tentang cinta pertamanya. Ia kesal karena mimpi yang didapatnya selalu sama dan berulang. Raku berharap setidaknya mimpi itu memiliki kelanjutan sehingga ia bisa mengingat nama gadis tersebut. Raku pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Ia yakin mimpinya itu disebabkan karena percakapannya dengan Onodera kemarin. Dalam perjalanan ke sekolah, Raku memikirkan kata-kata Onodera. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah cinta pertamanya juga masih menyimpan kunci dari liontinnya? Kirisaki muncul di seberang jalan menyapa Raku dengan wajah kusut. Rupanya, gara-gara kencan mereka kemarin, ia menerima 1000 pertanyaan dari anak para buah ayahnya yang kepo. Kirisaki kesal karena hubungannya dengan Raku malah menyusahkan kehidupannya. Setelahnya, Raku dan Kirisaki
mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan palsu mereka setelah kencan pertama, dan sejak Onodera bertemu mereka di taman, gadis itu menyebarkan berita tentang hubungan keduanya kepada teman-teman di kelas yang menyebabkan kehebohan. Raku berniat mengumumkan kepada semua orang di kelas bahwa hubungannya dengan Kirisaki adalah palsu. Namun kata-katanya terhenti saat menyadari keberadaan Cloud yang memata-matai mereka. Alhasil, Raku malah mengumumkan bahwa ia dan Kirisaki memang berpacaran. Sepulang sekolah, Raku berpapasan dengan Onodera dan berniat menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu kebenaran hubungannya dengan Kirisaki. Namun, seseorang secara tidak sengaja menabrak Onodera sehingga kunci yang biasanya di dalam tas terlempar jatuh. Onodera segera mengambilnya dan mengklaim bahwa itu adalah kunci rak buku dan langsung kabur. Raku kembali ke kelas dan memperhatikan bahwa Kirisaki sedang membuat buku catatan untuk membantunya mendapatkan teman. Pada awalnya, Kirisaki marah, tetapi dengan rela menerima tawaran Raku untuk membantunya membuat buku catatan. Sementara itu, Onodera kembali ke rumah dan mengeluarkan kunci yang dia jatuhkan. Dia melihatnya dan menyesal tidak memberitahu Raku bahwa dia memiliki kunci yang dapat membuka liontinnya. Di hari berikutnya, dua orang murid perempuan mendekati Kirisaki dan menyapanya. Kirisaki segera akrab dengan mereka dan Raku menyimpulkan buku catatan yang dibuat ternyata bekerja dengan baik. Saat Raku dan Kirisaki mendapat tugas piket untuk menyiram bunga di taman sekolah, Kirisaki dengan bangga memberitahu dia berencana pergi bermain bersama teman-temannya sepulang sekolah. Raku mengamati bahwa gadis itu bergaul dengan murid lainnya. Kirisaki terlihat gembira. Namun, ia segera menghapus pikiran tersebut saat gadis itu memelototinya dengan kesal. Di saat yang bersamaan, Onodera memperhatikan interaksi Raku dan Kirisaki dari kejauhan dan berkomentar keduanya terlihat serasi. Tiba-tiba, Ruri Miyamoto muncul dan mengklaim Onodera memiliki perasaan kepada Raku. Onodera panik dan mengingatkan Raku sudah memiliki pacar sehingga dia tidak ingin menjadi penghalang. Namun Ruri berpendapat Raku sebenarnya juga memiliki perasaan kepada Onodera. Ruri kemudian mendekat dan mengatakan ia akan membantu Onodera. Setelahnya, Ruri pergi menemui Raku dan mengajaknya untuk belajar kelompok bersama. Sepulang sekolah, mereka pergi ke rumah Raku dan disambut oleh anak buah ayahnya. Raku super happy menduga ide belajar kelompok tersebut berasal dari Onodera, namun karena gadis itu malu, ia sengaja menggunakan Ruri sebagai alasan. Raku membawa Onodera, Ruri, Kirisaki, dan Maiko ke kamarnya. Kirisaki mengomentari betapa sempitnya ruangan tersebut, sementara Onodera merasa sangat senang bisa memasuki kamar Raku. Saat ia bertemu pandang dengan Raku, Onodera langsung mengalihkan pandangannya dan tersipu. Raku memikirkan perasaan Onodera terhadapnya. Para yakuza yang mengintip dari luar kamarnya mulai curiga bahwa hubungannya dengan Kirisaki adalah palsu. Untuk membantu memajukan hubungan keduanya sebagai pasangan, mereka menjebak Raku dan Onodera di dalam gudang. Saat mereka menghabiskan waktu bersama di ruangan tersebut, Raku mengetahui bahwa Kirisaki takut gelap sehingga ia menuntunnya untuk berpegangan kepadanya. Raku menghibur Kirisaki dan mulai merasa kacau saat mengetahui sisi lain dari gadis itu yang membuatnya cenat-cenut. Tak lama kemudian, Kirisaki mulai tenang setelah mengobrol dengan Raku dan memberanikan diri menaiki tangga untuk keluar dari gudang. Ketika Kirisaki mencoba berdiri, dia malah jatuh dan berada di atas Raku. Keduanya sama-sama memerintahkan untuk menyingkir, namun tidak ada satupun yang bergerak. Haduh. Raku dan Kirisaki hampir berciuman, namun Cloud yang berniat menyelamatkan tiba-tiba muncul dan mengamuk karena merasa hal tersebut masih terlalu cepat untuk keduanya. Pada saat itu, Onodera dan Ruri juga menyaksikan kejadian tersebut. Raku berniat menjelaskan apa yang terjadi, namun Onodera malah meminta maaf karena mengganggu dan membawa Ruri kabur dari sana. Di kamarnya, Kirisaki menulis sifat menyebalkan Raku pada buku hariannya, namun dia juga menulis bahwa Raku mungkin juga memiliki sifat baik. Raku memikirkan kejadian saat belajar kelompok kemarin. Ia kecewa karena tidak memiliki kesempatan mengobrol dengan Onodera dan malah terkunci di ruangan bersama Kirisaki. Saat dia mengingat dirinya hampir berciuman dengan gadis Kirisaki, Raku buru-buru menyingkirkan bayangan tersebut.
Saat Raku berniat masuk ke kelas, ia mendengar Onodera yang berbicara dengan Ruri membahas tentang kunci. Raku ingat, Onodera memberitahunya kunci itu adalah kunci lemari buku di rumahnya. Namun kemudian, ia mendengar Ruri bertanya kepada Onodera tentang janji yang dibuatnya 10 tahun lalu. Raku tertegun dan memikirkan kemungkinan Onodera adalah seseorang yang dicarinya. Sementara itu, Ruri memberitahu Onodera ia akan mencoba membantunya sekali lagi. Beberapa saat kemudian, ketika Ruri bersama Kirisaki berada di kolam renang, ia meminta bantuan Kirisaki untuk bergabung ke latihan renang bersama karena mereka kekurangan anggota. Kirisaki langsung menyetujuinya karena dia memang suka olahraga. Saat itu, Raku yang juga ada di sana terkejut melihat Onodera datang dalam pakaian renang. Rupanya, semua itu adalah rencana kedua Ruri untuk memungkinkan Onodera menunjukkan perasaannya dengan membuatnya bergabung dengan tim renang. Ruri meminta Raku mengajari Onodera cara berenang untuk pertemuan latihan keesokan harinya. Meskipun Onodera tidak memiliki bakat, terlepas dari perjuangan Raku untuk mengajarinya berenang, dia benar-benar menikmati waktu yang mereka habiskan bersama. Keesokan harinya saat pertemuan latihan, Kirisaki mengalami kram saat berenang dan tenggelam. Raku menyelamatkannya dan Maiko memeriksanya. Meskipun Kirisaki baik-baik saja, dia memberitahu Raku bahwa gadis itu tidak bernafas dan satu-satunya cara untuk membuatnya bernafas adalah dengan memberinya nafas buatan. Saat Raku berniat melakukannya, Kirisaki kembali tersadar dan menggeplaknya. Maiko pun menyesal tidak bisa melihat ciuman pertama mereka. Sementara itu, Ruri semakin curiga dengan hubungan Raku dan Kirisaki. Keesokan harinya di kantin sekolah, Ruri merasa bersalah karena Kirisaki menjadi korban dari rencananya. Namun Kirisaki menganggap Rakulah penyebab dirinya tenggelam. Ia kemudian diberitahu orang yang menyelamatkannya adalah Raku. Untuk itu, Ruri dan Onodera pun mencoba membantu Kirisaki berterima kasih kepada Raku. Pada rencana pertama, Kirisaki malah menganiaya Raku karena mengungkit komentar Maiko yang menyebut perutnya berlipat. Pada rencana kedua, Kirisaki mencoba berterima kasih dengan memberinya dorayaki, namun Raku malah meminta makanan lain yang membuat Kirisaki kesal dan menghajarnya lagi. Pada percobaan ketiga, Raku malah salah paham dengan maksud Kirisaki dan mengira gadis itu tidak keberatan mereka berciuman di depan banyak orang. Sehingga, lagi-lagi, Raku mendapat bogem di wajahnya. Saat Kirisaki memutuskan menyerah untuk meminta maaf, Ruri yang curiga mencoba menanyakan apakah dia benar berpacaran dengan Raku. Akhirnya, Kirisaki memberitahu tentang hubungan palsunya dan menjelaskan secara singkat hal itu terjadi karena masalah antara keluarganya dan keluarga Raku. Sepulang sekolah, Raku menemui Kirisaki untuk tugas piket membersihkan taman. Di sana, Kirisaki akhirnya bisa berterima kasih kepada Raku dan mendengar alasan laki-laki itu menyelamatkannya. Kirisaki mengakhiri tugasnya dan pergi lebih dulu. Di perjalanan, dia menemukan kalung liontin milik Raku yang tergeletak dengan rantainya yang putus. Sementara itu, Raku yang baru menyelesaikan piketnya kembali ke kelas dan menemukan Onodera serta Ruri yang masih ada di sana. Ruri sengaja kabur agar Onodera memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Raku melihat wajah Onodera memerah dan menduganya demam, sehingga ia berniat pergi untuk membelikan obat. Onodera menahan tangan Raku dan berusaha mengumpulkan keberaniannya. Namun, saat Onodera hampir menyelesaikan kalimatnya, sebuah bola melesat dan memecahkan jendela sehingga pernyataan cintanya pun terhenti. Raku pergi ke ruang guru untuk melaporkan kaca jendela yang pecah. Ia menebak Onodera berniat menyatakan cinta, namun Raku segera menyadarkan dirinya sendiri dan mengingatkan bahwa gadis secantik Onodera tidak mungkin jatuh cinta kepadanya. Malam harinya, Kirisaki mendatangi rumah Raku untuk mengantarkan kalung liontinnya yang jatuh. Raku bingung memikirkan kapan ia kehilangan benda tersebut. Ia memeriksa rantainya dan menemukan bekas putus yang diperbaiki. Sementara itu, dalam perjalanan pulang dari rumah Raku, Kirisaki memikirkan betapa cerobohnya Raku bisa kehilangan benda berharganya.
Ia kemudian teringat sebuah janji yang pernah dibuatnya saat masih kecil dengan seorang anak laki-laki. Namun, hal yang bisa diingatnya dari janji tersebut adalah kalimat "Souze in love". Di hari berikutnya, Bu Guru mengumumkan seorang murid baru bernama Sugumi Shiseiru yang ternyata anggota mafia dan salah satu anak buah ayah Kirisaki. Sugumi memberitahu Cloud mengirimnya untuk menjaga Kirisaki. Mengetahui Kirisaki memiliki kekasih, Sugumi pun diperkenalkan dengan Raku. Ia dengan bangga menceritakan masa kecilnya yang dihabiskan bersama Kirisaki. Saat jam istirahat, Sugumi menyuapi Kirisaki dan membuatkan teh kesukaan gadis itu. Kirisaki kesal karena Sugumi terus menempel dengannya. Sugumi mengingatkan bahwa mereka sangat dekat bahkan pernah mandi bersama. Raku yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dan menyemburkan minumannya. Setelah Kirisaki pergi, Sugumi mengajak Raku berbicara di atap sekolah. Sugumi mencoba membuktikan perasaan Raku dengan bertanya apakah dia siap mati untuk Kirisaki. Meski Raku mengaku dia siap melakukannya, saat Sugumi mengeluarkan pistol, dia langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kirisaki datang untuk menghentikan perseteruan keduanya. Namun Sugumi belum puas dan menantang Raku untuk memperebutkan siapa di antara mereka berdua yang pantas mendapatkan Kirisaki. Sepulang sekolah, mereka bertiga berkumpul di lapangan, sementara para murid perempuan berdiri di luar pagar memberi semangat untuk Sugumi. Sedangkan Maiko menghimpun para murid laki-laki untuk memasang taruhan siapa di antara keduanya yang akan menang. Sugumi melempar koin dan mulai mengejar Raku yang berlari ke dalam gedung sekolah. Raku berusaha mengambat Sugumi dengan berlari ke lantai atas dan menjatuhkan bangku-bangku. Karena jarak mereka hampir dekat, Raku memutuskan melompat ke jendela dan mereka berdua terjatuh ke kolam. Raku berniat berganti pakaian agar tidak masuk angin, namun ia melihat Sugumi pingsan dan membawanya ke ruang ganti laki-laki. Raku berniat membantunya berganti pakaian dan terkejut saat mengetahui Sugumi adalah seorang perempuan. Mendengar suara yang bergerak mendekat, Raku panik dan langsung membawa Sugumi bersembunyi di lemari. Sementara, Kirisaki bersama para murid lain mencari keberadaan keduanya. Saat murid perempuan bertanya mengapa Kirisaki menyuruh mereka mencari di kamar ganti wanita, Kirisaki memberitahu Sugumi adalah seorang perempuan dan mengejutkan mereka semua. Keesokan harinya, Kirisaki meminta Sugumi memakai seragam perempuan agar tidak menimbulkan salah paham lagi. Ia juga memberikan jepit rambut yang membuat penampilan Sugumi semakin manis. Sepulang sekolah, Sugumi kembali mengenakan seragam laki-laki dan memikirkan hal yang sempat mereka bicarakan dengan Kirisaki sebelumnya. Sugumi menebak Kirisaki lupa dengan janji yang dibuat dengan cinta pertamanya 10 tahun lalu. Di suatu ruangan, Cloud memberikan latihan menembak dengan mata tertutup untuk Sugumi. Ia menanyakan perkembangan hubungan Kirisaki bersama Raku dan mengingatkan jika hubungan tersebut terbukti palsu, maka Sugumi harus menghabisi Raku. Di sekolah, Raku mengajak Kirisaki untuk pergi membeli makanan untuk peliharaan sekolah. Namun Sugumi tiba-tiba muncul dan menggantikan tugas Kirisaki. Ia berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk membuktikan kebenaran hubungan keduanya. Sebelum Sugumi pergi, Kirisaki mendandaninya dengan gaun dan sepatu heels agar orang-orang tidak salah mengiranya sebagai laki-laki. Ragu memuji Sugumi yang terlihat cocok dengan penampilan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Raku menyadari kaki Sugumi terluka akibat kesulitan berjalan dengan sepatu hak tingginya. Ia menggendong gadis itu dan mengobrol beberapa hal tentang cinta pertama Kirisaki. Saat Raku menanyakan siapa cinta pertamanya, wajah Sugumi langsung memerah. Berhari-hari setelahnya, Sugumi tidak bisa berhenti memikirkan Raku dan menjadi salah tingkah setiap kali bertemu laki-laki itu di sekolah. Frustasi dengan keadaan tersebut, Sugumi mencoba mencari tahu gejala aneh yang dirasakannya. Ia bertanya kepada Kirisaki, Cloud, dan Maiko, namun ketiganya tidak memberi jawaban yang membantu. Suatu hari, ia melihat Onodera bersama Ruri dan mencoba menanyakan masalahnya kepada mereka. Onodera memberi jawaban yang mengejutkannya dan menyatakan Sugumi sedang jatuh cinta. Sugumi menyangkalnya dan berusaha menyingkirkan Raku dari kepalanya. Ia semakin frustasi saat memikirkan dirinya jatuh cinta
dengan laki-laki yang merupakan pacar Kirisaki. Sugumi bahkan tidak sadar membenturkan kepalanya ke dinding hingga mengundang perhatian murid-murid lainnya. Saat itu, Raku muncul dan menatapnya khawatir karena Sugumi membenturkan kepalanya ke dinding dengan brutal. Kemunculan Raku yang tiba-tiba membuat Sugumi salah tingkah dan malah menggeplaknya lalu keluar. Sugumi berakhir duduk di bangku taman dan bertemu dengan Kirisaki. Ia memberitahu jawaban dari gejalanya dan Kirisaki hampir keceplosan membongkar hubungannya dengan Raku. Sesampainya di rumah, Kirisaki memikirkan obrolannya dengan Sugumi tentang janji yang dibuatnya dengan cinta pertamanya. Karena tidak mengingat apapun dan merasa janji yang dibuatnya sangat penting, Kirisaki mencari petunjuk dan menemukan diari masa kecilnya. Ia membaca tulisannya yang menceritakan kesehariannya bersama seorang bocah laki-laki. Pada halaman terakhir, Kirisaki menyadari dia dengan bocah tersebut berpisah dan membuat janji. Namun, saat membuka halaman di baliknya, ia tidak menemukan cerita lebih lanjut tentang janji tersebut. Kirisaki menutup diarinya dan menemukan sebuah kunci terjatuh. Kirisaki tidak ingat apapun tentang kunci tersebut, namun ia menduga benda itu berhubungan dengan janji yang dibuatnya. Kirisaki mencoba menanyakan tempat di mana ia bertemu dengan cinta pertamanya. Sugumi menawarkan diri untuk pergi menyelidikinya. Untuk itu, Kirisaki meminta Sugumi menyiapkan mobil dan mengajaknya pergi ke sana besok. Namun Sugumi mengingatkan mereka tidak bisa melakukan perjalanan ke tempat tersebut karena besok sekolah akan mengadakan karya wisata. Di hari berikutnya, sebelum masuk ke bus dan memulai perjalanan, Bu Guru meminta semua murid membentuk kelompok. Maiko mengatur agar ia bisa satu kelompok dengan Raku, Ruri, Onodera, Sugumi, dan Kirisaki. Di dalam bus, kehebohan antar mereka terjadi hingga akhirnya rombongan tiba di tempat tujuan. Bu Guru memberikan instruksi kepada tiap kelompok untuk memasak nasi dan membuat kari. Kirisaki sangat bersemangat dan karya wisata tersebut dan dia senang bisa berinteraksi dengan banyak teman. Dia pergi untuk mengambil air dan teringat tentang cinta pertamanya yang memiliki bekas luka di dahi. Saat Kirisaki berniat mengantarkan air, ia tersandung dan air tumpah mengenai kepala Raku. Kirisaki terkejut saat melihat bekas luka di dahi Raku dan mencoba menanyakannya. Raku menceritakan bekas luka itu sudah ada di dahinya sejak kecil dan menduga ia mendapatkannya dari cakaran salah satu hewan peliharaannya. Kirisaki teringat salah satu tulisan pada buku hariannya dan menyadari beberapa kecocokan cerita. Namun, ia merasa tidak sepenuhnya yakin Raku adalah cinta pertamanya. Mereka kemudian memainkan permainan kartu dengan taruhan bahwa siapapun yang kalah harus menceritakan tentang cinta pertama mereka. Setelah pertandingan dibatalkan, rombongan berencana untuk berendam di pemandian air panas. Claude mengganti tanda pemandian pria dan wanita untuk menjebak Raku ke mata air panas yang salah. Di sana, Kirisaki menemukan Raku dan marah pada awalnya, tetapi memahami situasinya setelah mereka mengira Claude yang menyebabkannya. Keduanya bekerja sama untuk membawa Raku kabur. Namun, gadis-gadis lain tiba dan pembicaraan Onodera tentang cinta pertama membuat Raku penasaran. Raku berniat menguping pembicaraan tersebut dan membuat Kirisaki harus bersusah payah memindahkan Onodera dari lubang saluran pemandian yang menjadi jalan keluar Raku. Akhirnya, Raku berhasil kabur dan meminta maaf kepada Kirisaki. Keesokan harinya, semua murid berkumpul untuk mengambil sarapan. Raku berpapasan dengan Kirisaki dan mendadak gugup begitu teringat bayangan gadis itu tanpa pakaian saat di pemandian. Kirisaki berjalan melewati Raku dan menyuruhnya bergegas jika tidak ingin kehabisan jatah makanan. Raku menganggap Kirisaki bersikap normal, namun dia tidak tahu gadis itu sedang menahan suara jantungnya yang berdebar kencang. Saat Raku duduk di meja bersama Maiko, ia diberitahu malam nanti mereka akan mengadakan uji nyali tahunan, di mana masing-masing murid perempuan dan laki-laki akan diundi dan dipasangkan. Mereka diharuskan bergandengan tangan dan melewati rintangan. Maiko menantang Raku untuk mendapatkan Onodera sebagai pasangan. Begitu juga dengan Ruri yang menasehati Onodera untuk mendapatkan Ichito. Namun, Onodera pesimis karena mereka harus melalui proses pengundian. Ruri menguatkan tekad Onodera dan berjanji akan memberikan Raku kepadanya jika dia mendapatkan laki-laki itu. Onodera melihat Raku dan memberanikan diri untuk menyapanya.
Namun Raku langsung teringat kejadian di pemandian air panas yang membuatnya tidak berani menatap gadis itu secara langsung. Hal itu membuat Onodera salah paham dan mengira Raku menghindarinya. Malam harinya, Bu Guru mengumpulkan semua murid di halaman penginapan dan mengumumkan uji nyali akan segera dimulai. Raku teringat Kirisaki yang takut dengan kegelapan dan memperingatkannya untuk tidak dekat-dekat dengannya. Ia kemudian menggoda Kirisaki dengan mengasihani seseorang yang akan menjadi pasangannya. Raku dan Onodera untungnya dipasangkan satu sama lain ketika mereka mendapatkan nomor yang sama selama undian. Saat Onodera mendatangi Raku untuk mengkonfirmasi perasaannya, Raku menghindarinya. Laki-laki itu menyangkalnya dan beralasan dia hanya gugup. Sementara itu, sekelompok siswa yang berpakaian hantu mendatangi Kirisaki untuk meminta bantuan karena orang yang seharusnya menjadi hantu tiba-tiba sakit perut. Kirisaki setuju untuk membantu, dan ketika para murid lain meninggalkannya, dia menyadari senternya telah kehabisan baterai. Setelah mendengar situasi Kirisaki, Raku yang baru saja mendapatkan kesempatan menggenggam tangan Onodera, terpaksa meninggalkan gadis itu untuk menolong Kirisaki. Di dalam hutan, Kirisaki memeluk dirinya sendiri untuk melawan rasa takutnya. Ia teringat kejadian di masa lalu saat dirinya diselamatkan oleh seorang anak laki-laki. Raku kemudian muncul di hadapannya dan membawanya kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Sementara itu, Raku menyesali kesempatan emasnya dan meminta maaf kepada Onodera karena meninggalkannya. Sugumi mendatangi Kirisaki dan mengingatkannya tentang rencana mereka pergi ke tempat cinta pertamanya. Namun, Kirisaki berubah pikiran dan mengatakan mereka tidak perlu terlalu terburu-buru. Beberapa hari kemudian di sekolah, Ruri dan Onodera mendengar Kirisaki memanggil Raku dengan nama depannya. Ruri menyindir Onodera dan memberitahu dia sudah ketinggalan satu langkah dibanding Kirisaki. Sugumi kemudian muncul dan meminta Raku, Onodera, dan Ruri membantunya menyiapkan pesta ulang tahun Kirisaki. Ruri sengaja mengatur rencana dan menyuruh Onodera pergi bersama Raku untuk mencari hadiah. Sepulang sekolah, Raku menunggu Onodera di kafe. Ia langsung panik begitu memikirkan situasinya seperti kencan. Akhirnya, gadis itu tiba dan mereka mulai memikirkan hadiah untuk Kirisaki. Raku berharap ia bisa memberitahu tanggal ulang tahun Onodera sehingga dirinya juga bisa menyiapkan hadiah untuk gadis itu. Setelah pergi ke toko dan mendapatkan sesuatu untuk Kirisaki, Onodera mengajak Raku berjalan-jalan. Ia membawa Raku ke tempat rahasianya dan memintanya berjanji untuk tidak memberitahu tempat tersebut kepada siapapun. Raku senang karena ia merasa istimewa. Ia memperhatikan Onodera dan tertegun saat kilasan masa lalunya dan cinta pertama muncul. Raku membulatkan tekadnya dan bertanya apakah dia adalah gadis yang membuat janji dengannya 10 tahun lalu. Onodera mengeluarkan kunci yang dibawanya dan mulai menceritakan kenangan tentang cinta pertamanya. Ia mengakui dirinya tidak begitu ingat, namun dia berharap Raku adalah anak laki-laki itu. Pembahasan tersebut terganggu oleh telepon Sugumi yang meminta keduanya bergegas. Beberapa saat kemudian, mereka semua sampai di depan rumah Kirisaki. Gadis itu panik karena ia belum pernah memberitahu yang lain tentang keluarganya. Raku mengumumkan dengan santai bahwa keluarga Kirisaki adalah mafia. Kirisaki panik memikirkan teman-temannya akan ketakutan, namun ternyata Onodera dan Ruri terlihat senang mengetahui hal tersebut. Mereka sampai di suatu ruangan yang disambut oleh anak buah ayah Kirisaki yang sudah menyiapkan pesta. Happy birthday, Oja! Ruri memberikan hadiah alat tulis dan Onodera memberinya sebuah novel. Sementara para mafia memberi hadiah persediaan pisang 1 tahun dan 1000 CDNK. Claude mengumumkan hadiahnya adalah mobil mewah dan ia percaya hadiah yang diberikan Raku tidak akan bisa menandinginya. Akhirnya, Raku memberikan hadiahnya sebuah boneka gorila yang dianggapnya mirip dengan Kirisaki. Menganggap Raku menghina Kirisaki, mereka langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun Kirisaki mengatakan ia menyukai hadiah tersebut.
Saat keduanya berada di balkon, Kirisaki menyinggung janji yang dibuatnya dengan cinta pertamanya. Ia menanyakan apakah Raku masih menyukai gadis tersebut. Raku membenarkan dan tertegun saat ia ditanya Kirisaki tentang Suase in Love. Raku menanyakan dari mana Kirisaki mengetahui kalimat tersebut. Kirisaki menceritakan tentang buku harian masa kecilnya dan seorang anak laki-laki yang bertemu dengannya di musim panas 10 tahun lalu. Ia mengaku dirinya hanya mengingat kalimat tersebut dan menunjukkan sebuah kunci yang ditemukannya. Raku percaya Onodera adalah gadis yang menjadi cinta pertamanya, namun ia bingung karena cerita yang disebutkan Kirisaki sama persis dengan sedikit ingatan yang dimilikinya. Untuk membuktikan Kirisaki bukan cinta pertamanya, mereka memutuskan menggunakan kunci tersebut untuk membuka lionten Raku. Namun, saat Kirisaki memasukkannya, kunci tersebut malah patah. Raku panik karena dia jadi tidak bisa membuktikan kunci yang dimiliki Onodera. Setelah meninggalkan pesta, Raku memikirkan Onodera dan Kirisaki yang sama-sama memiliki kunci dan janji 10 tahun lalu dengan cinta pertama mereka. Ia yakin salah satu di antara mereka adalah gadis yang pernah membuat janji dengannya. Adele Wagner Kirisaki muncul dan menyapa Raku. Untuk sesaat, Raku tidak tahu siapa pria tersebut, namun kemudian ia ingat dia adalah ayah Kirisaki. Raku mendengar cerita dari Adele bahwa ia dan Kirisaki serta Onodera adalah teman masa kecil. Keesokan harinya di sekolah, foto-foto sewaktu karya wisata dipajang di papan pengumuman. Raku berhasil mendapatkan foto cantik Onodera yang tertidur di sebelah Ruri. Ia melihat sebuah foto lagi di mana Onodera yang berada di sebelah Kirisaki sedang berganti pakaian. Tanpa pikir panjang, Raku pun langsung mengambil foto tersebut. Saat itu, Onodera muncul dan menabraknya. Gadis itu mengambil foto yang terjatuh dan mengira Raku memilih foto tersebut karena Kirisaki. Sesampainya di rumah, Raku memberitahu ayahnya tentang sebuah foto yang diambil atas permintaan Raku bersama seorang gadis kecil dengan sebuah kunci. Keesokan harinya, Raku berangkat sekolah dengan wajah kusut karena ia menghabiskan semalaman untuk mencari foto tersebut di gudang namun tidak bisa menemukannya. Maiko datang untuk menawari Raku pergi belajar kelompok. Meski sempat menolak, Raku langsung setuju, begitu tahu Onodera juga akan ikut. Sepulang sekolah, mereka pergi ke restoran cepat saji dan memulai sesi belajar. Raku kesulitan berkonsentrasi karena Onodera duduk di hadapannya. Ia memperhatikan gadis itu diam-diam dan merasa penampilan Onodera sesuai dengan ingatannya tentang gadis cinta pertamanya. Ia membandingkannya dengan Kirisaki dan mendadak ragu karena gadis itu tahu tentang kalimat Suase in Love. Saat Maiko menanyakan hal yang disukai antara keduanya, Raku hampir keceplosan menjawab Onodera. Namun kemudian ia sadar hal yang ditanyakan Maiko adalah tentang minuman yang dipesannya. Akhirnya Raku beralasan dengan menanyakan pilihan Onodera dan karena gadis itu memilih rasa stroberi, dia langsung menyamakan pesanannya. Sesampainya di rumah, Raku pergi ke gudang mencari foto tentang kebenaran cinta pertamanya. Ia berhasil menemukan kotak yang dimaksud ayahnya dan membukanya dengan gugup. Raku tertegun saat melihat foto yang ditemukannya bukan fotonya bersama Onodera atau Kirisaki. Ia mencoba mengingat gadis itu, namun merasa tak mengenalinya sama sekali. Raku melihat kunci yang dibawa gadis yang ada di foto dan memikirkan apakah dia adalah gadis yang pernah membuat janji dengannya. Raku pergi ke ruang depan mencari ayahnya untuk bertanya, namun dia diberitahu ayahnya baru saja keluar. Keesokan harinya di sekolah, Raku kesal karena setelah menemukan foto tersebut, kebenaran tentang cinta pertamanya malah semakin runyam. Saat pulang sekolah, Kirisaki menerobos hujan dan menolak tawaran Raku yang berniat mengantarnya. Namun Raku akhirnya tidak tega dan mengejar gadis itu untuk berbagi payung berdua. Karena payung tersebut tidak cukup lebar untuk mereka, Kirisaki terpaksa mendekatkan tubuhnya dan memperingatkan Raku untuk tidak memikirkan hal mesum. Mereka terus berdebat sepanjang perjalanan hingga suara petir menggelegar dan membuat Kirisaki meringkuk ketakutan. Menyadari selain takut gelap, ternyata gadis itu juga takut petir sehingga Raku mengajaknya berteduh. Raku menyebut Kirisaki memiliki banyak kelemahan. Kirisaki pun mengomel dan memperingatkan Raku tidak memberitahu hal tersebut kepada yang lain. Sambil menunggu hujan reda, Raku mengajak Kirisaki untuk saling menunjukkan foto yang mereka ambil dalam karya wisata.
Setelah memperdebatkan beberapa hal, Kirisaki terkejut begitu petir kembali menggelegar. Ia secara refleks beringsut mendekati Raku untuk berlindung. Untuk sesaat, waktu seolah membeku dan berjalan kembali ketika ayah Raku tiba-tiba muncul menggoda keduanya. お熱いね。 Raku teringat hal yang ingin ditanyakan kepada ayahnya, namun ayahnya menyelanya lebih dulu dan memberitahu tunangan Raku akan datang berkunjung. Saat berada di rumah, ayahnya menjelaskan tentang janji yang dibuatnya ketika minum dengan teman lamanya untuk menjodohkan anaknya dengan Raku. Karena gadis itu akan datang besok, ia meminta Raku menemaninya. Raku meminta ayahnya membatalkan pertunangan tersebut karena itu adalah urusan ayahnya. Ia juga menolak dengan alasan tidak mengenal tunangannya sama sekali. Namun ayahnya tidak bisa melakukannya dan memberitahu Raku mengenal tunangannya karena dia adalah gadis yang ada di foto. Keesokan harinya di sekolah, Bu Guru mengumumkan seorang murid baru di kelas mereka. Murid tersebut masuk dan memperkenalkan diri dengan nama Tachibana Marika. Para murid laki-laki langsung heboh mengetahui murid baru tersebut sangat cantik. Tiba-tiba, Marika berlari memeluk Raku dan mengungkapkan kerinduannya. Marika mengumumkan dia adalah tunangan Raku. Sugumi yang tidak terima langsung menodongkan senjata dan mengklaim Raku adalah pacar Kirisaki. Sejumlah pasukan polisi memasuki ruangan tersebut dan mengepung mereka. Marika kemudian memberitahu ayahnya adalah komisaris kepolisian yang sangat overprotektif kepadanya. Setelah Marika meminta Honda menarik pasukan, gadis itu membawa Raku ke UKS. Ia mencoba membuat Raku mengingatnya, namun laki-laki itu tetap tidak mengenalinya. Kirisaki dan yang lain menguping dari luar UKS, dan saat mendengar suara-suara aneh, mereka mendobrak pintu. Raku panik dan mencoba menjelaskan situasi tersebut kepada Onodera, sementara Kirisaki yang kesal dengan posisi Raku bersama Marika langsung menghajarnya. Keesokan harinya, Marika bertekad membuat Raku mengingat kenangan mereka dengan mengajaknya berkencan. Namun Raku kesal karena sejak kedatangan Marika, ia jadi memiliki banyak musuh. Ia berniat menolak ajakan tersebut, namun saat memikirkan kelompok Yakuza ayahnya diserbu oleh para polisi, Raku terpaksa menerimanya. Keesokan harinya, selama berkencan, Marika menyuap Raku untuk mengakhiri hubungannya dengan Kirisaki, dengan imbalan menjawab semua pertanyaannya tentang gadis yang membuat janji dengannya 10 tahun lalu. Raku menolak dan menyatakan dia tidak memiliki kenangan apapun dengan Marika. Mendengar hal itu, membuat Marika mengamuk dan meluapkan kekesalannya. Saat itu, Raku akhirnya mengenali Marika. Di hari berikutnya, Onodera menemui Raku untuk meminta bantuannya membantu di toko. Ia menjelaskan tentang karyawan toko berhalangan masuk sehingga mereka membutuhkan seseorang yang bisa memasak. Raku langsung girang dan besoknya dia berangkat dengan penuh percaya diri. Sesampainya di toko, ia disambut oleh Ibu Onodera yang awalnya tidak tahu dirinya adalah orang yang diminta untuk membantu dan meragukan kemampuan memasaknya. Namun Onodera kemudian muncul dan menjelaskan Raku selalu memasak untuk keluarganya. Untuk membuktikannya, Ibu Onodera membawanya ke dapur dan menyuruhnya membuat manisan Jepang. Raku diperingatkan jika hasil makanannya tidak enak, ia akan langsung diusir. Meski dirinya mempelajari cara membuat manisan Jepang, Raku panik karena dia belum pernah mempraktekannya. Namun begitu, melihat Onodera menyemangatinya, Raku mulai mencoba mengeksekusi bahan yang ada di meja. Beberapa saat kemudian, Raku akhirnya menyelesaikan manisan Jepangnya dan membiarkan Onodera mencicipinya. Meski deg-degan karena bentuknya tidak terlalu menarik, Raku senang karena Ibu Onodera memuji manisannya dan menerimanya bekerja di toko. Setelah berbagi tugas, Ibu Onodera meminta Onodera membantu Raku di dapur untuk membuat jenis manisan lain, sementara dia akan berjaga di depan. Onodera menceritakan, meski dia tidak jago membuat manisan, ia mengetahui caranya dan keahliannya adalah mengubah makanan tersebut menjadi bentuk yang menarik. Untuk itu, Onodera mengatakan dengan keberadaan Raku di tokonya, mereka berdua dapat menciptakan manisan yang lezat dengan bentuk cantik. Tak lama kemudian, Ibu Onodera meminta mereka menjaga toko karena dia harus keluar sebentar. Setelah melayani kakek-kakek genit, Onodera menyinggung hubungan Raku dengan Kirisaki. Raku nyaris keceplosan, namun dia kemudian memberitahu bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Onodera mengungkapkan
bahwa hubungannya dengan Raku dan Kirisari adalah palsu. Raku terkejut menyadari Kirisaki sudah menceritakan hal yang sebenarnya kepada Onodera. Karena hubungan palsunya sudah diketahui Onodera, ia berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan perasaannya. Namun, Raku memutuskan mengurungkannya dan berniat mencari waktu yang tepat. Saat itu, Ibu Onodera menelpon dan memberitahu ia terjebak badai dan tidak bisa pulang. Ibunya juga melarang Raku pulang dan memintanya menginap karena cuaca di luar sangat berbahaya. Mengetahui mereka hanya akan berdua sepanjang malam, Raku berniat tetap pulang. Namun saat dia menggunakan payung, badai menerbangkannya sehingga Raku tidak punya pilihan selain menginap. Onodera gugup memikirkan Raku akan menginap di rumahnya, tetapi ia juga senang sehingga kesulitan menahan diri untuk tidak tersenyum. Setelah membereskan kamarnya dan berganti pakaian, Onodera mengajak Raku mengobrol di sana. Ia pergi sebentar untuk membuatkan Raku minuman. Berada di kamar Onodera membuat Raku deg-degan membayangkan gadis itu melakukan berbagai kegiatan di sana. Ia melihat sebuah bingkai foto yang dibalik dan menduga itu adalah foto laki-laki yang disukai Onodera. Raku ingin membaliknya untuk mengetahui foto tersebut, tetapi Onodera datang sehingga ia membatalkan niatnya. Beberapa saat kemudian, keduanya tidak ada yang memulai obrolan karena sama-sama merasa gugup. Akhirnya, Raku mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Onodera melihat buku tahunan SMP mereka. Raku memperhatikan setiap lembar foto dan senang mengetahui dirinya bisa menemukan Onodera di sana. Namun, dari semua foto itu, ia tidak bisa menemukan dirinya. Onodera kemudian memberitahu beberapa foto yang terdapat Raku meski tidak terlalu jelas. Ia kagum karena gadis itu bisa mengenali di mana dirinya berada. Beberapa saat kemudian, badai berhenti sehingga meski kecewa karena ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Onodera, Raku tetap harus pulang. Ia memberanikan diri untuk meminta alamat email Onodera dan dalam perjalanan pulang, Raku mengirim pesan untuk gadis itu. Di kamarnya, Onodera terlelap setelah membalas pesan tersebut dan foto yang semula terbalik dikembalikan pada posisinya yang menampilkan foto Raku. Pada hari festival kuil, Raku bekerja di salah satu kedai yang dijalankan anak buah ayahnya. Ia membungkus beberapa makanan untuk dibagikan ke stan lain. Dalam perjalanan, Raku berniat mampir ke salah satu stan untuk mendapatkan jimat cinta. Ia berencana menggunakan jimat tersebut untuk membuat Onodera menjadi kekasihnya. Saking bersemangatnya, Raku menabrak seseorang yang ternyata adalah Kirisaki. Keduanya berdebat singkat dan baru berhenti saat Ryu datang. Awalnya, Ryu berniat menyuruh Raku untuk mengantarkan beberapa minuman ke stan lain, namun begitu melihat Kirisaki, ia membebaskan Raku dari pekerjaan dan menyuruhnya bersenang-senang. Mengetahui jika bersama Raku bisa memasuki stan apapun di festival secara gratis, Kirisaki pun meminta Raku menemaninya. Mereka berdua pergi ke arena pemancingan ikan. Di sana, Kirisaki kesal karena saringan yang dipakainya terlalu tipis sehingga tidak bisa digunakan untuk menangkap. Melihat Kirisaki sangat ingin mendapatkan ikan, Raku pun mengambil saringan dari tangan gadis itu dan menangkap beberapa ikan tanpa kesulitan. Kirisaki terkejut sekaligus kagum dengan kemampuan hebat Raku. Pemilik stan yang mengenali Raku memberinya tantangan untuk menangkap ikan koi raksasa. Dengan pancingan yang robek-robek, Raku berkonsentrasi dan berhasil menangkap ikan tersebut. Mengetahui Kirisaki akan kesulitan untuk merawat ikan koi raksasa, Raku memutuskan hanya memberikan beberapa ikan kecil untuk gadis itu yang membuatnya sangat senang. Raku melihat stan jimat sudah dipenuhi antrean dan berniat pergi ke sana. Ia meminta Kirisaki menunggu sebentar dan berjanji akan kembali, namun karena tempat tersebut sangat ramai, Kirisaki menolak dan memutuskan tetap ikut dengan Raku. Saat berhasil mendapatkan jimat cinta, Raku terpisah dari Kirisaki. Ia menarik tangan di antara kerumunan yang diyakininya sebagai Kirisaki, namun terkejut mengetahui tangan tersebut ternyata milik Onodera. Raku meyakini pertemuannya dengan Onodera adalah kekuatan dari jimat cinta. Meski merasa bersalah karena terpisah dari Kirisaki, Raku merasa senang bisa berduaan dengan Onodera. Namun, kemudian ia memarahi dirinya sendiri karena seharusnya tidak perlu merasa bersalah pada Kirisaki, mengingat mereka tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, sandal Onodera putus sehingga Kirisaki menawarkan diri untuk menggendongnya. Ia membawa Kirisaki menjauh dari kerumunan untuk membenarkan tali sandal Onodera.
Setelahnya, Kirisaki berniat pergi mencari Kirisaki. Namun, seekor kucing datang dan mencuri jimat cinta milik Raku dan membawanya pergi. Raku mengujar kucing tersebut dan melihatnya berada di dekat Marika. Ia meminta gadis itu tidak bergerak dan membuatnya salah paham. Marika mengira Raku berniat menciumnya, namun ternyata ia hanya mencoba menangkap kucing yang ada di belakangnya. Raku bertemu dengan Sugumi dan menanyakan apakah dia melihat seekor kucing. Sugumi menunjuk suatu arah dan Raku langsung bergegas ke sana. Rupanya jimat tersebut berhasil ditemukan Kirisaki dan Raku terpesona begitu menyadari gadis itu berganti pakaian dengan mengenakan yukata. Kirisaki mengembalikan jimat tersebut dan mengomeli karena tidak bisa menjaga barangnya dengan benar. Saat itu, Kirisaki membaca papan tentang makna di balik jimat cinta dan ketika Raku melemparnya karena merasa tidak pantas menyimpan benda tersebut, Kirisaki menangkapnya dan terkejut. Raku bingung melihat wajah Kirisaki yang memerah dan terlihat gugup. Ia kemudian melihat papan yang menjelaskan bahwa jimat tersebut dan mengetahui Kirisaki menganggap dirinya baru saja melamarnya. Raku mencoba menjelaskan kesalahpahaman tersebut, namun yukata yang dipakai Kirisaki melorot sehingga menimbulkan kehebohan di antara mereka. Di hari yang berbeda, Raku dan teman-temannya pergi ke pantai di tengah liburan musim panas. Sesampainya di sana, mereka menggelar tikar, sementara para gadis bersiap dengan pakaian renang masing-masing. Maiko menggoda pakaian renang yang dikenakan Sugumi. Dengan malu-malu, Sugumi menjelaskan Kirisaki lah yang memilihkan pakaian tersebut untuknya. Ketika para gadis menjahili Sugumi, Maiko menggunakan kameranya untuk mengambil foto gadis-gadis yang ada di pantai. Menyadari kelakuan mesum tersebut, Ruri langsung menghajarnya dengan pemukul bisbol. Sementara itu, Mariko menggoda Raku dengan meminta bantuan untuk mengoleskan tabir surya ke punggungnya. Melihat Raku yang tersipu malu, Kirisaki semakin kesal dan langsung menghajarnya. Wah, barbar juga ya. Setelahnya, Kirisaki pergi untuk memeriksa tas dan bingung sendiri mengapa dirinya merasa jengkel. Ia menemukan jimat cinta milik Raku dan salah tingkah begitu teringat arti benda tersebut. Maiko mengumpulkan semuanya dan menggunakan undian untuk menentukan tugas yang harus mereka lakukan. Raku dan Kirisaki mendapat undian yang sama dan mereka harus pergi berbelanja bersama. Setelah kembali dengan bahan makanan yang dibeli, Raku meminta Kirisaki memotong-motong sayuran sementara dia yang akan mengupasnya. Di sela-sela pekerjaan tersebut, secara tak sengaja kedua tangan mereka saling bersentuhan. Kirisaki panik dan mengomeli Raku. Saat mereka melanjutkan untuk memotong dan mengupas, lagi-lagi tangan keduanya saling bersentuhan. Kirisaki bingung dengan perasaannya sendiri dan bertanya-tanya mengapa dia merasa gelisah hanya karena bersentuhan dengan Raku. Karena sibuk dengan pikirannya, Kirisaki malah mengiris tangannya sendiri. Ia menolak tawaran Raku yang ingin mengobati lukanya, namun Raku mengabaikan penolakan tersebut dan tetap mengobati jari Kirisaki. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, mereka berkumpul untuk memakan barbeque dengan bumbu yang dibuat Raku. Saat hari telah gelap, Raku bersantai dan Onodera mendatanginya. Mereka mengobrol berbagai hal dan Onodera yang terbawa suasana mengungkapkan keinginannya mencium Raku. Onodera panik begitu menyadari hal yang dikatakannya. Namun ia lega begitu tahu Raku ternyata sempat tertidur dan tidak mendengarnya. Onodera pun memutuskan pergi dengan alasan bergabung bersama yang lain. Saat itu, Kirisari yang berada tak jauh dari keduanya salah mendengarnya dan bingung mengapa Onodera meminta kimchi. Tetapi Kirisaki menyimpulkan Raku mungkin menyukai makanan pedas. Keesokan harinya, Raku melihat Kirisaki yang menyendiri dan mendekatinya. Kirisaki bertanya apakah mereka akan berhasil jika menjalin hubungan sungguhan. Raku bingung menemukan cara untuk membalas pertanyaan tersebut, sehingga memutuskan hal yang dikatakan Kirisaki hanya bercanda. Raku juga memberitahu bahwa Kirisaki bukan tipenya dan menyebutkan beberapa hal lain yang membuat Kirisaki kesal. Menyadari emosinya tak terkendali, Kirisaki meminta maaf dan pergi. Dan sejak kejadian itu, keduanya tidak pernah berbicara lagi hingga liburan musim panas berakhir. Beberapa waktu kemudian, ketika semester baru dimulai, Raku menyadari sikap Kirisaki berubah dingin. Maiko maju ke depan kelas untuk mengumumkan festival budaya dan pada acara tersebut, mereka akan mengadakan pertunjukan Romeo dan Juliet, di mana Raku dan Kirisaki ditunjuk untuk peran utama. Namun,
Kirisaki menyatakan penolakannya untuk peran tersebut. Karena penolakan Kirisaki dalam pertunjukan, Onodera pun mengambil peran sebagai Juliet dengan Raku sebagai Romeo. Di tengah-tengah latihan, Raku dan Kirisaki bertengkar sengit karena hubungan palsu mereka. Saat Raku dengan keras menyatakan betapa tidak berfungsinya hal-hal di antara mereka dan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan, Kirisaki menampar Raku karena marah. Pada hari pertunjukan, Onodera terluka setelah menyelamatkan teman sekelasnya yang terjatuh. Dengan tidak adanya orang lain yang mengambil alih Onodera dalam perannya sebagai Juliet, Raku mendekati Kirisaki dan meyakinkannya untuk mengambil peran tersebut. Setelah Raku meminta maaf dan mengakui bahwa dia tidak membenci Kirisaki, gadis itu bersandar pada Raku dan menerima peran sebagai Juliet. Pada hari pementasan, Raku terpesona saat melihat Kirisaki dalam gaun. Ia khawatir gadis itu akan mengacaukan pertunjukan karena tidak hafal dialog. Namun, Kirisaki mengatakan ia sudah menghafal semua bagian penting dalam drama tersebut. Raku keceplosan dan menyebut Kirisaki dengan gorila pintar. Karena tidak ingin mengacaukan acara, ia buru-buru meminta maaf. Namun, Kirisaki tidak mempermasalahkannya dan mengajak Raku bergegas karena pertunjukan telah dimulai. Di bangku penonton, rombongan mafia keluarga Kirisaki dan kelompok Yakuza ayah Raku datang dan menonton acara tersebut. Saat tirai dibuka, Kirisaki memulai monolognya di atas panggung. Namun, di tengah-tengah adegan, Kirisaki lupa dengan dialognya dan bertanya kepada Raku. Alhasil, adegan tersebut membuat para penonton terhibur dan tertawa. Pertunjukan berlangsung dengan cerita yang berbeda dari kisah asli Romeo dan Juliet. Sugumi dan Marika ikut mengambil peran yang membuat Raku kesulitan mengimbangi. Meski begitu, ia berhasil memainkan perannya cukup baik dan mengutuk Maiko yang secara ngawur mengubah alur. Setelah Marika keluar dari panggung, Raku mengira adegan akan kembali ke cerita awal. Namun tiba-tiba Claude muncul sebagai kakak Juliet yang menentang hubungan Raku dan mengklaimnya sebagai laki-laki buaya. Sebagai Romeo, Raku menjelaskan bahwa hal tersebut hanya kesalahpahaman. Tetapi Claude menyatakan ia tidak akan menyerahkan Juliet kepadanya dan mencoba menyerang Romeo. Raku kalang kabut menghindari serangan tiba-tiba tersebut, sementara sebagai Juliet, Kirisaki mengingatkan hal yang dilakukannya sangat berbahaya. Claude tidak peduli dan berniat menyingkirkan Romeo agar dia bisa memiliki Juliet seorang diri. Pertarungan kembali berlanjut hingga properti panggung roboh dan menimpa keduanya. Namun Raku berhasil menerobos keluar dari puing-puing dan berjalan dengan tubuh babak belur mendatangi Kirisaki. Raku mengulurkan tangan dan Kirisaki menyambutnya. Mereka berdua diangkat naik ke panggung dan menerima tepuk tangan meriah dari para penonton. Setelah acara berakhir, Raku duduk di luar sambil bersandar. Kirisaki datang dan memberinya minuman. Mereka berdua puas karena pertunjukan sukses besar dan disukai para penonton. Raku memuji Kirisaki yang mampu memerankan Juliet dengan cukup baik meski tanpa berlatih. Sementara dirinya harus berjuang setengah mati untuk menghafal dialog. Kirisaki mengungkapkan kesamaan kisah Romeo dan Juliet seperti hubungan keluarganya dengan keluarga Raku. Meski begitu, ia menyadari perbedaan bahwa ia dan Raku bukan sepasang kekasih sungguhan seperti Romeo dan Juliet. Kirisaki akhirnya meminta maaf atas semua sikap buruknya dan berjanji akan kembali menjadi dirinya yang biasa. Untuk mengakhiri perdebatan di antara mereka, Kirisaki meminta Raku menemaninya pergi melihat acara lain yang ada di festival. Saat keduanya memasuki gedung sekolah, mereka disambut sebagai pasangan Romeo Juliet dan menerima banyak pujian dari para murid. Maiko mengumpulkan teman-temannya dan mengadakan pesta untuk merayakan kesuksesan pertunjukan mereka. Raku mendatangi Onodera dan selama obrolan mereka, ia memperhatikan keinginan gadis itu untuk memainkan peran Juliet. Karena ingin mewujudkannya, Raku pun mengajak Onodera pergi ke atap sekolah dan mereka berdua mengulangi peran masing-masing sebagai Romeo dan Juliet. Meskipun ceritanya ringan dan terbilang biasa aja, tapi Minchan merasa Nisekoi ini adalah jenis anime yang gak bikin bosen tiap episodenya dan selalu bisa menjadi pilihan untuk ditonton kapan aja. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!